Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai 46 yang demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yang disebut berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 59, baiknya yang pertama dan yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memudahkan kita dalam memahami bacaan kita pada pagi hari ini, kita perhatikan tampilan yang ada di slide ini. Sebagaimana kalender gerejawi, pada minggu pagi hari ini kita disuguhkan dengan tema pelayananku tanda kasihku kepada Allah. Slide berikutnya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen tentu kita tidak asing, kita sudah biasa dengan istilah kasih. Baik itu kasih Tuhan terhadap kita, kasih kita terhadap sesama kita, kasih orang tua terhadap anak, kasih anak terhadap orang tua. Berbicara kasih itu sudah hal yang lumrah, sudah hal yang biasa. Bahkan bertahun-tahun kita selalu diajarkan tentang kasih. Dan inilah yang menjadi dasar. Dasar itu adalah pondasi. Ketika orang membangun rumah, tentu yang diletakkan adalah pondasinya dulu. Pondasinya ini adalah kasih. Pondasi untuk apa? Ketika kita mau membangun keluarga, mau membangun rumah tangga, tentu didasari dengan kasih. Kita membangun sebuah persekutuan, itu dilandasi dengan kasih. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kasih ini luar biasa.
di dalam kehidupan kita. Berikutnya, karena kasih atau cinta, orang rela melakukan apa saja. Gitu betul. Nah, karena dorongan kasih, karena cinta, orang rela melakukan apapun. Kalau penjajahan Bersani yang di sebelah kanan itu cerita tentang Roro Jonggrang. Nah, mungkin tidak asing bagi kita yang cerita percintaan antara Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso. Kenapa? Untuk bisa memiliki Roro Jonggrang, Roro Jonggrang ini memberikan syarat. Kamu boleh menjadi suamiku, atau aku bersedia menjadi permaisurimu asalkan bisa membangun 1000 candi. Loh, akhirnya Bandung Bondowoso ini berusaha untuk membangun, memenuhi apa yang menjadi permintaan dari Roro Jonggrang itu. Namun karena Roro Jonggrang ini tidak cinta, tidak suka dengan Bandung Bondowoso, akhirnya dia menggagalkan apa yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso itu. Jangan bisa mencari ceritanya. Bisa hanya membangun 999 candi. Dan akhirnya karena marah, karena murkanya, ya sudah, untuk ganepi, untuk jangkepi, ya Roro Jonggrang inilah yang dikutuk menjadi candi. Mulai genep 1000. Di mana ini kira-kira sekarang ini? Prambanan, Candi Prambanan. Kekuatan cinta, kekuatan kasih memotivasi orang untuk melakukan apa saja. Gambar sebelahnya Bapak Ibu, ada yang memiliki, belum Mbak, gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya ini adalah orang yang mancing. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang hobi mancing? Kata. Oh, berarti nek kata mungkin kula langsung dibetani ulang niki. Nah, orang mancing ini kalau tidak dilakukan dengan cinta, kalau tidak dilakukan dengan kasih, tidak akan dapat ikan. Kenapa? Karena dia cinta, dan cinta itu akhirnya berlanjut menjadi sebuah hobi. Dia rela, nggak peduli panas, nggak peduli digigit nyamuk, dia rela untuk mancing. Ya karena dorongan cinta yang berlanjut menjadi hobi itu tadi. Kalau kita mungkin yang tidak hobi, lapo, angel-angel dadak mancing, gawa duit 20.000, tak umpani 1 kilo, wes selesai gitu, ambil praktisnya. Tapi beda dengan orang yang memiliki hobi mancing. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bacaan berikutnya. Bacaan ini saya pilah jadi 2 bagian. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kalau kita membaca kitab Matius 22 ayat 34 sampai 46 tadi tentu sudah tidak asing bagi kita. Nah, ayat 34 sampai dengan 40 itu berbicara tentang pertanyaan orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Nah, tentu yang pertama, semua orang Yahudi itu pasti sudah mengetahui 2 perintah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam jawabannya. Nah, orang-orang
orang Yahudi itu bahkan setiap hari mengucapkan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ini sudah menjadi kebiasaan. Ini sudah menjadi rutinitas di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Yahudi. Perintah untuk mengasihi sesama manusia juga tidak asing sama sekali bagi mereka. Tapi mengapa mereka sudah tahu, sudah paham, itu kok masih bertanya kepada Tuhan Yesus? Nah, tentu pertanyaannya adalah sebuah jebakan. Bisa saja orang-orang Yahudi ini tidak yakin dengan apa yang mereka pelajari, yang mereka ajarkan di dalam kehidupannya. Kadang ada di dalam kehidupan jemaat itu sebenarnya dia tahu, tapi bisa juga dia bertanya. Motivasinya macam-macam. Kita orang bertanya. Ada kepingin menegaskan, ada kepingin ngetes, gitu, ngetes. Bisa saja ngetes pendetone atau ngetes koncone dan sebagainya. Sebenarnya dia tahu, atau dia butuh penegasan. Nah, kalau Pak Pendeta sudah jauh seperti ini, ya sudah, ini dianggap legal, dianggap sah dan sebagainya. Jadi hanya butuh sebuah penegasan saja. Nah, tetapi pertanyaan orang Farisi ini adalah pertanyaan, kalau kita lihat, untuk menjebak keberadaan Tuhan Yesus, untuk mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus ini. Nah, berikutnya, semua hukum digenapi dalam satu kata, yaitu kasih. Ini kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang saya warnai merah, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan. Kedua perintah ini tidak bisa saling dipisahkan, karena mengasihi Allah juga harus ditunjukkan dengan mengasihi sesama. Kasih kepada sesama yang bisa kita lihat itu merupakan bukti dari kasih kita kepada Allah yang tidak bisa kita lihat. Jadi mengasihi Allah dengan mengasihi sesama itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Gampangane ngomong. Lah wong ngasihi, tresnani sesamanya yang kelihatan saja tidak bisa, apa meneh ngasihi Gusti Allah yang tidak kelihatan. Makanya ada sebuah korelasi, ada hubungan yang sinkron, bagaimana mengasihi Allah itu juga diwujudkan mengasihi sesama. Tidak bisa dipisahkan. Beda dengan soto, Bapak Ibu. Kalau dengan tumbas soto itu kadang masih bisa request ya. Sambelnya didewek, Sambelnya didewek, ataupun kuahnya disendirikan, itu juga bisa. Kalau ini tidak, satu kesatuan yang utuh. Nah, ini yang ayat 34 sampai dengan 40. Yang berikutnya, di ayat 41 sampai ayat 46 di dalam bacaan itu, setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban terhadap orang Farisi tadi, lalu Tuhan Yesus balik bertanya, mengapa Daud menyebut Mesias sebagai Tuhan jika Mesias adalah anak keturunan Daud? Nah, tentu dengan pertanyaan ini mereka ini tidak bisa memberikan jawaban. Mereka enggan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Tuhan Yesus itu. Kenapa mereka ini enggan untuk menjawab? Nah,
Ya karena sebuah motivasi. Bukan dilandasi pada kasih, melainkan pada kejahatan. Mereka bertanya bukan karena kerendahan hati, melainkan ekspresi kekerasan dan kedegilan hati mereka untuk menyangkal kebenaran Allah. Bahasa Kertorejo itu wakot. Apakah ada di antara warga jemaat yang wakot? Torjo mboten enten, Pak. Mboten enten. Ndak ada, Pak. Boten. Saestu. Enten setunggal kali. Setunggal kali. Koncone sing kata. Sing setunggal kali niku rawuh to mboten. Tiange dapet rasukan apa? Kuning. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya orang-orang Farisi atau orang-orang yang wakot, mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tidak bisa menerima kebenaran sampai selesai. Kebenaran Allah. Wong niku nek wis atos, nek wis wakot, itu kalah kali waktu. Waktu niku nggih senadyan to atos. Kalau ketetesan air terus menerus, lama-lama dia akan hancur. Duga tiang wakot boten niku diapane. Dinapane? Godhog. Paringi ya terus sing kata. Diparingi arto ingkang kathah. Kok cek beci nggih. Ini karena kewakotan, karena dia mengeraskan hati sehingga tidak bisa menerima kebenaran itu. Berikutnya, nah ini sebagai umat Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika kita menerima pengajaran tentang kasih, ketika kita melihat kewakotan hati, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan ikut ambil bagian dalam pelayanan bergereja. Tidak hanya terhadap sesama kita, kasih Allah itu juga diwujudkan dalam berpelayanan di gereja. Kita cintai gereja kita. Kita cintai orang-orang yang ada di dalamnya. Kita cintai setiap pelayanan yang kita lakukan. Gereja itu kagungan sinten? Milik siapa? Tuhan. Milik sinten, Pak? Miliknya Gusti Allah. Gereja di mana-mana termasuk GKJ Kertorejo menika kagunganipun Gusti Allah. Kita sebagai umat miliknya juga dipakai oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tentu pelayanan yang didasari dengan kasih. Sebagai warga gereja jangan hanya sekedar jadi penonton, tetapi ikutlah ambil bagian dalam pelayanan. Nek dadi penonton akeh tunggale. Sami kados jenengan nonton sepak bola nonton itu. Nah, sinten tokoh terkenal sepak bola ini? Ronaldo nonton sinten? Ketika dia giring bola mau nendang memasukkan gawang meleset. Ketika menjenengan sebagai penonton apa yang berucap? Aduh, goblok karek saitik. Karek salit. Gini mboten? Maino dhewe. Gitu. Jenengan pengen main dhewe, kira-kira iso apa ora? Ya ora iso. Makanya jangan mudah untuk menghakimi, menyalahkan. Sama dalam gereja juga sama. Nyanyi misalkan, nyanyi suaranya kayak ngono aja gak latihan opo piye. Ayo, untung-untungan dia mau
berpelayanan. Ya inilah sebuah proses. Boten tiang sing gampang nyalahne. Kadang-kadang yang Pak. Kadang. Waduh. Ya semoga setelah ini panjenengan ini bertobat. Amin. Nggih. Nggih. Jangan mudah menyalahkan. Mari yang berpelayanan kita dukung, kita motivasi, kita semangati. Siap. Yang sudah berpelayanan ini, ayo kita senantiasa mengasah diri supaya kehidupan gereja kita ini hidup, kreativitas dan lain sebagainya. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Cintai orang-orang yang ada di dalam. Bergereja ini digawe seneng. Bapak Ibu. Kadang ada orang itu di dalam gereja ya apa nggih rumangsa dalam tanda petik duwe sing duwe gereja sehingga menguasai. Boten sing ngoten. Wadah meneh. Oh ya Allah. Oh ya apa? Kertorejo rek. Boten. Mantun iki tobat, Pak. Halo? Mantun iki tobat. Pemantun iki tobat ya. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hidup bergereja itu gak usah tinggu wangkot-wangkotan, gak usah tinggu ruwet-ruwetan. Karena apa? Kita ini motivasinya adalah membangun sebuah persekutuan, di mana dalam persekutuan itu banyak beragam orang, banyak pikiran, banyak pemahaman. Yo jangan memaksakan diri sendiri. Kalau kita bersekutu ini, yo kita ngikuti bagaimana persekutuan ini bisa berjalan. Kadang saya berpikir bergereja kok tinggal ruwet-ruwetan ini lapo sih. Nah di sidang FD kemarin nanti saksinya Bu Tri sama apa? Bu Indra itu, saya juga ngomong Gusti Yesus itu dalam pelayanan orang dia ruwet-ruwetan. Gusti Yesus itu membebaskan, memberi kemerdekaan. Lapo tigo rawat. Buatan tiang sing ruwet-ruwet itu iki. Aduh, kata iki ono apa ini. Ya, semoga yang merasa itu ya bertobat atau mau. Bukan saya menjatuhkan Bapak Ibu, tapi mari kita memperbaiki diri kita, memperbaiki pelayanan kita. Yang apa yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang kita perbaiki. Itulah saling melengkapi dalam pelayanan itu. Nah yang berikutnya, di saat kita berpelayanan bukan menunggu kesempatan yang baik baru mau melayani, melainkan mari memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu jangan melayani hanya saat kita memiliki waktu luang. Nah, jangan hanya saat kita memiliki waktu luang, tetapi mari kita menyediakan diri, menyediakan waktu untuk ikut dalam pelayanan. Kita memanfaatkan setiap kesempatan. Kadang orang itu kan beralasan ya, kenapa tidak ikut dalam pelayanan? Waduh Pak, saya tidak punya waktu. Gitu? Dulu misalkan sebelum dapat pekerjaan berdoa supaya dapat pekerjaan. Nanti saya akan berjanji nek pun angsal pedamelan akan ikut juga dalam pelayanan. Begitu sudah dapat pekerjaan, diajak berpelayanan, repot Pak, boten nangsa, gak ada waktu. Belum memiliki anak, berdoa dikasih anak, nggak boleh. Dijak berpelayanan, repot kali, anak, repot kali. Kadang kita ini menempatkan Allah itu sebagai mesin ATM. Gusti Allah itu didamel tampil butuh.
padahal Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, slide berikutnya harus ingat, melayani itu dengan tulus ikhlas, ya, tanpa pamrih, bukan demi sesuatu, tetapi melayani karena cinta atau kasih. Melayani itu dengan keikhlasan. Kalau saudara kita masih dengan lillahi ta'ala, bukan dengan pamrih atau bukan sesuatu. Sesuatu itu macam-macam, ya. Tidak hanya syakti ini saja yang memiliki sesuatu. Sesuatu misalnya apa? Saya berpelayanan supaya apa? Saya ini dianggap wah, saya ini dikenal, jadi mencari popularitas diri. Saya itu ingin pelayanan ya karena apa? Yo nek kuno nek ana rapat-rapat diparingi dahar, diparingi transport dan sebagainya. Itu motivasi yang kurang pas. Motivasinya adalah bagaimana kita melayani. Perkara berkat itu ya akan mengikuti. Nek durung wayahe nopo berkat, yo tidak bisa dikejar. Ya Bapak Ibu dan Saudara, ada kesaksian menarik di saat saya mengikuti sidang MD itu. Hari Jumat, saya itu berangkat ke Bongsorejo. Di rumah itu hanya ada istri dan anak saya. Nah, sampai di Bongsorejo, istri saya itu WA, Mas, ono kewannya besar dan sebagainya itu. Nah, aku gak wani nyekel. Saya juga tidak paham iki biawa opo garangan nopo. Akhirnya saya share ke salah satu majelis yang juga dokter hewan itu. Niki kewan nopo, Mas? Niku iguana, Pak. Iguana. Wakil betul. Nah, kalau dijual harganya berapa? Larang. Mahal. Saya browsing itu 1.450.000. Nah, tapi karena di rumahnya istri saya, dia hanya berpikiran sing penting hewan ini pergi dari gereja, lingkungan gereja, akhirnya minta petugas JNT itu untuk ngambil. Mas sampai bawa-bawa. Ya karena kita tidak tahu nek kuwi regane 1 juta. saya durung rezeki nggih. Gak iso dikejar. Nah, kemarin juga sama ketika saya beserta koster itu mangkas taman itu juga ada yang seperti itu, kecil. Saya foto, Mas iki opo anake iguana yang kemarin. Oh sanes Pak, itu kadal darat. Oh ya wes. Tak pikir nek aku tadi tak cekel. Ya, jadi sama di dalam pelayanan kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Jangan mencari berkat, jangan mencari motivasi yang lain, tetapi dengan ketulusan. Berkat itu pasti ada. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita bersama.